Halo para pecinta anggrek, kali ini kita akan coba unboxing lagi salah satu paket yang saya sudah order. Ya, ini dia. Sudah 5 hari dalam perjalanan. Lumayan. Saya akan ambil cutter dan kita akan buka secara perlahan-lahan. Kita cari selanya agar anggrek kita tidak rusak nantinya. Oke, di bagian sini yang empuk-empuk kita buka saja pelan-pelan seperti ini. Saya percepat saja caranya buka ya. Dan ini dia sudah terbuka ya, seperti ini. Packing cukup aman, namun kayaknya ada yang basah sedikit ya. Ini masih basah juga ini di packing ini, kelihatan dari kertas korannya masih agak basah sedikit. Oke, kita buka. Ini adalah anggrek bulan atau Phalaenopsis mini yang lagi spike atau knop seperti ini. Oke, keluar. Ini kita lihat sudah muncul spike sekitar 15 cm ya. Ini lumayan, masih cukup fresh. Katanya ini random karena tiap ID ada yang spike, ada yang tidak ya. Makanya kita tidak bisa memilih warna atau ID anggrek. Ini lagi yang kedua, saya cukup murah juga sih ini. Kita pelan-pelan jangan sampai hilang. Ini sudah knop 2 kuntum. Ini dia, lumayan akar sudah bagus ya, namun medianya masih sedikit, harus ditambah media nantinya. Ini anggrek bulan mini atau Phalaenopsis mini, tetapi ini ukurannya seedling. Ini mungkin juga harus dicari tahu ini pupuknya apa, kok masih seedling begini atau remaja lah begini sudah berbunga ya. Apakah menggunakan gaviota campur yang lain atau bagaimana? Ini yang ketiga. Ini nampaknya tidak rimbun, cuma satu doang. Yang satu nampaknya belum tentu jadi, terlipat ya. Tapi overall masih cukup bagus, akar masih kehijauan sedikit. Seperti ini akarnya. Kita lihat ini kayaknya warna apa ya, agak kemerahan mungkin nantinya. Sayang cuma satu saja yang knop. Kemudian kita coba ukur panjang dari daunnya ini ya, dari bawah, dari pangkal kita ukur sekitar 7-8 cm lah ya. Ini 7-8 cm. Yang satunya ini yang paling panjangnya kita ukur saja sekitar gitu juga, 7-8 cm. Ini sebenarnya masih ukuran remaja atau remaja awal ya, tapi kok kenapa bisa berbunga begini ya. Ntar kita cek pupuknya bagaimana. Kemudian saya mengambil hormon gibberellin dicampur dengan air ya, air 1 gelas mineral sekitar 100 ml. Ini gibberellin, hormon perangsang bunga dan buah, biasanya untuk anggrek ya. Saya akan jelaskan sedikit manfaat dari hormon gibberellin ini. Kita taruh saja 1 sendok kecil ya, ini 1/4 sendok makan atau setengah sendok teh. Ini seperti sendok es krim saja, kecil. Kita coba tuangkan, tidak terlalu penuh ya, sekitar setengahnya saja, jangan sampai merusak anggrek kita. Tuh ini, kemudian kita aduk-aduk.
hingga merata. Oke, saya akan jelaskan manfaat dari hormon ini. Oke, ini dari salah satu website ya, aida.com. Hormon giberelin. Giberelin adalah kelompok hormon yang mempunyai fungsi guna pembuahan dan pembungaan bunga dan daun menjadi sumber buah dan daun menjadi sumber dihasilkannya hormon giberelin. Salah satu hormon yang dapat membantu perkembangan tumbuhan yakni hormon giberelin. Hormon satu ini merupakan hormon yang bisa membuat pertumbuhan menjadi lebih cepat. Hal ini karena giberelin mendorong pembentukan bunga, buah, biji, dan juga batang. Hormon tumbuhan ini merupakan sekumpulan senyawa organik dan bukan nutrien atau unsur hara. Oke, kita lanjut ke halaman kedua. Di mana ada yang terbentuk dengan alami ataupun buatan, yang mana hanya dengan kadar kecil pun dapat menimbulkan respon secara morfologi, fisiologis, dan biokimia. Ketiga respon ini adalah untuk menghambat, mendorong, atau juga mengubah pertumbuhan, pergerakan, dan perkembangan tumbuhan. Sedangkan hormon giberelin ini memiliki peran dalam menunjang pembuahan dan pembungaan sel akar, serta tunas. Peran hormon giberelin dalam pertumbuhan tanaman adalah sebagai berikut. Oke, ini penjelasannya. Nah, ini dia fungsi utamanya, yaitu mengakibatkan tumbuhan menjadi tumbuh tinggi, merangsang aktivitas kambium agar lebih aktif bekerja, memicu pertumbuhan batang dan daun tumbuhan atau tanaman. Keempat, membantu agar ukuran buah semakin besar atau bunga. Di sini ini intinya kita akan gunakan untuk anggrek kita, membantu agar ukuran buah atau bunga semakin besar. Kelima, memicu pertumbuhan tunas lateral dan juga tunas pada batang. Ini gunanya juga untuk batang. Perlu menjadi catatan Anda bahwa hormon giberelin ini bekerja dengan sinergis bersama hormon auksin ketika terjadi perkecambahan biji atau germinasi. Germinasi terjadi saat tanaman menyerap air secara imbisi ya. Saya nggak ngerti ini apa imbisi. Oke, kita lanjut. Jadi ini kita akan memperbesar bunga anggrek kita, sekaligus juga tanaman saya ini tahan rontok ya. Kemudian mekarnya juga lebih lama dari biasanya. Dan hormon ini biasanya digunakan untuk tanaman anggur ya. Jadi kita ingin memperbesar buah dari tanaman anggur kita bisa lihat di channel YouTube anggur, masalah anggur ya. Caranya dengan merendam calon buah ke dalam hormon giberelin ini. Kita lanjut ke aplikasi pada anggrek. Setelah kita aduk-aduk, kita sederhana saja yang kita lakukan. Spike atau knop anggrek kita tinggal celupkan seperti ini ya. Sebentar saja kita celupkan seperti ini, mungkin 10 detik, bisa 2 kali kita celup ya, jangan terlalu banyak juga, nanti overdosis, bisa besoknya lagi kita celupkan seperti ini. Makanya jangan ditanam dulu dalam potnya, seperti ini aja, mungkin 10 detik saja. Besok kita ulangi 1 kali, cairannya kita bisa pakai lagi ya, seperti ini. Ini kayaknya nampaknya sudah pecah, ini tinggal tunggu mekar, mungkin 2-3 hari lagi. Harus mengenai semua bagian pada anggrek. Bisa juga kita semprot sebetulnya, tapi tidak terlalu banyak mengenai ya kalau disemprot. Tapi kalau direndam ini otomatis semua terkena seperti ini. Ini kita simpan dulu. Kemudian sesuai dengan standar operasional prosedur saya, kita akan menggunakan vitamin B1 untuk menyegarkan anggrek kembali yang telah berhari-hari dalam kardus pengiriman. Ini terserah mau merek apa saja untuk manusia ya. Saya tidak menggunakan untuk tanaman karena ini dosisnya lebih bagus. Saya bisa menggunakan 2 biji saja sih kalau ini warnanya. Contohnya Anda bisa beli di apotek terdekat di rumah Anda. Oke, lanjut.
Ini dia, saya sudah rendam beberapa saat yang lalu, tinggal dituangkan seperti ini. Karena ini cuma 3 plain saja, kita gunakan gelas mineral, kita kocok-kocok dulu sedikit supaya larut betul. Ini pendek saja ya, tidak terlalu tinggi, pas dengan media anggrek di bawah batang. Seperti ini juga yang lainnya, ini cuma 3 plain, mungkin agak tinggi sedikit, kita tinggal sesuaikan. Oke, nanti kita tambah kalau kurang agar terendam semua. Ini masih kurang nampaknya ya, kita tinggal tuangkan sedikit agar pas di bawah batang anggrek. Jangan terlalu tinggi karena anggrek ini bisa busuk nantinya kalau terlalu tinggi. Kita rendam saja selama kurang lebih 5-10 menit. Bisa kita semprot sedikit daunnya ya dengan vitamin B1 agar segar. Cuma setelah disemprot kita balik agar tidak masuk ke ketiak daun nantinya, yang bisa mengakibatkan jamur dan busuk pada daun atau batang anggrek kita. Ini udah pas, tinggal kita tambah sedikit ya, pas di pangkal dari batang bawah anggrek kita. Kita diamkan saja sejenak 5-10 menit seperti ini. Kita atur, kita tinggal tunggu saja. Ini dia. Oke, cukup cantik ya, walaupun tidak kemeruyuk atau tidak rimbun bunganya. Lanjut ke, kita akan tiriskan, kita siapkan media. Ini ada saringannya supaya kita bisa gunakan vitamin B1 nya untuk tanaman lain nantinya. Anggreknya juga bisa gampang keluar airnya, tidak terlalu lama meresap ke dalam akarnya, agar akarnya tidak busuk. Seperti ini saja kita letakkan, sederhana sekali. Oke, kita tunggu saja mungkin 5-10 menit seperti ini. Biarkan airnya menetes sedikit demi sedikit, dan ini saja yang saya lakukan ya, tidak perlu repot. Kita nanti setelah ini kita bisa repotting atau bisa juga seperti ini ya, karena ini semuanya ukuran masuk ke remaja atau pra remaja awal. Seperti ini tidak perlu repot, nanti setelah agak besar sedikit baru kita repotting. Oke, demikian dulu sharing saya mengenai unboxing anggrek bulan. Semoga bermanfaat untuk para pencinta anggrek. Salam pencinta anggrek.